Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar, SKM, MM, Magister Epidemiologi, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, akan menyampaikan tutorial dalam rangka audit kasus stunting khusus bagi ibu hamil. Outline bahasan kita pada malam hari ini ada beberapa hal. Pertama, tujuan, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah sasaran. Yang ketiga adalah kerangka kerja yang kita kuas dalam bentuk kerangka konsep. Yang keempat yaitu instrumen pengumpulan data. Yang kelima adalah pengumpulan data dengan metode Google Form. Lanjut, kita kembali ke pengertian audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini merupakan proses kegiatan prioritas nasional di mana mengacu yang berpedoman pada Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021, di mana disebutkan bahwa RAN pasti Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tahun 2021-2024 ada 5 kegiatan yang dilakukan pada RAN pasti ini. Pertama, pendampingan pada calon pengantin. Yang kedua, pendampingan pada ibu hamil. Yang ketiga, pendampingan pada ibu pasca persalin atau ibu nipas. Yang keempat, pelaksanaan lokakarya mini di kecamatan yang dipimpin oleh camat sebagai ketua TPPS di kecamatan. Dan yang kelima adalah audit kasus stunting yang akan kita ikuti tutorial ini. Adapun tujuan dalam tutorial ini, pertama adalah kita mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian risiko pada ibu hamil. Yang kedua, bagaimana korelasi faktor risiko itu dengan kejadian ibu hamil yang berisiko. Yang ketiga, faktor risiko yang korelasi ini kita analisis, kita mencari rumusan permasalahannya apa, sehingga alternatif atau solusi sebagai tindak lanjut untuk mencegah supaya kasus ini tidak berulang lagi. Nanti akan disusun dalam suatu rekomendasi, dan rekomendasi ini nanti akan diserahkan kepada Ibu Wabub sebagai ketua audit kasus stunting dan akan didiseminasikan di stakeholder dan OPD yang terkait. Selanjutnya adalah sasaran. Sasaran di sini meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu nipas atau pasca persalinan, batuta umur 0 sampai 23 bulan, dan balita umur 0 sampai 59. Di sini sasaran kita adalah ibu hamil yang akan dibahas pada tutorial ini. Sementara kerangka kerja dalam audit kasus stunting ibu hamil ini berupa kegiatan variabel independen, yaitu kita menggunakan pendekatan ilmu perilaku, yaitu faktor predisposisi, faktor enabling, dan faktor reinforcing. Ketiga faktor ini kita bedah dalam bentuk pertanyaan, kita kemas. Predisposisi yang berhubungan dengan karakter individunya, enabling berhubungan dengan faktor yang mempermudah terjadinya satu perubahan perilaku, dan faktor reinforcing adalah dukungan untuk mempermudah terjadi perubahan perilaku. Lalu kita lihat hubungannya ketiga variabel ini dengan variabel ibu hamil yang berisiko. Ibu hamil berisiko dinilai dari nilai IMT-nya, nilai KEK, dan anemi. Ini berisiko. Lalu kita hubungkan dengan peran suami, apakah turut berhubungan mempengaruhi terjadi faktor risiko atau tidak faktor risiko. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data, itu mencakupi lembaran kertas kerja yang kemarin kita telah dibagikan. Ini ada arahannya dengan buku panduan audit kasus stunting. Yang kedua adalah tinjauan teoritis, yang ketiga adalah Google Form. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita berdasarkan lembaran kertas kerja dan tinjauan teoritis ini kita kemas di dalam Google Form, nanti yang akan kita sampaikan dalam tutorial ini. Adapun pengumpulan data ini mencakup prinsip pertama, prinsip pengumpulan data. Kelima prinsip ini saya jamin dan percaya bahwa teman-teman di lapangan telah melakukan ini
karena berhubungan dengan data dan informasi yang akan disampaikan pada responden. Yang kedua yaitu persiapan kelengkapan pengumpulan data. Ini hal yang sepele, tapi saya kira teman-teman sudah banyak pengalaman, tidak mungkin lagi tidak memperhatikan HP-nya sudah dicas atau belum, penanya, buku sakunya, dan alat-alat yang diperlukan mohon disiapkan untuk pengumpulan data. Yang ketiga adalah bagaimana kita untuk melaksanakan pengumpulan data ini dengan menggunakan metode Google Form. Maka di sini saya akan memberi tutorial untuk mengumpulkan itu. Sampel kita ada pada Kecamatan Terawas, di Kelurahan Terawas, pada ibu hamil yang berisiko. Berdasarkan data LC-Mil, data Google Form yang dikirimkan, dan data PK21, bahwa dari Januari sampai bulan Agustus ibu hamil terdapat di Terawas ini ada 22 orang. Maka 22 orang inilah akan kita bedah, akan kita selusuri satu persatu dengan pertanyaan itu. Sekarang kita kembali ke permasalahan di sini. Ini ada link, nanti akan saya serahkan, akan saya bagi share ke teman-teman melalui websitenya. Kita buka website dulu. Nah teman-teman, kita buka itunya, linknya di websitenya. Nanti website ini akan saya kirim kepada teman-teman. Nah, teman-teman akan membuka websitenya ini ibu hamil. Klik. Ini website ibu itu. Ini pertanyaan untuk ibu hamil teman-teman. Nah pertanyaan ini kita harus isi sesuai dengan apa yang adanya. Kalau ibu hamil dalam isian Google Form-nya atau LC-Mil menggunakan akun bidan, maka kita menggunakan akun bidan. Kalau dia ada akun sendiri, kita menggunakan akun dia sendiri. Misalnya kita menggunakan akunnya ibu hamil sendiri, gmail.com misalnya. Oke, sekarang kita buat kecamatannya di Terawas, desanya di Kelurahan Terawas. Ini tanggalnya, bulannya bulan 9, tanggalnya 25 tahun 2022 misalnya. Nama auditnya Endang misalnya. Endang. Oke. Kita lanjut kepada nama lengkapnya Lukita. Umur Lukita sekarang 23 tahun. Pekerjaannya tidak bekerja. Pendidikannya SMA misalnya. Sudah itu umurnya waktu nikah pertama umurnya 19 tahun itu. 18 tahun, berarti di bawah 19 tahun. Riwayat kehamilannya ini hamil kedua. Sudah itu riwayat kehamilan kedua. Ini kehamilan sekarang diinginkan. Misalnya ini jika tidak diinginkan teman diisi. Kalau jika tidak diinginkan ini diisi, ini apa alasannya jika diinginkan. Tapi di sini kita klik tidaknya. Nah ini HPAT-nya kita lihat. Umurnya 23 tahun, sekarang posisi hamilnya sudah berapa bulan? Kalau hamilnya sekarang posisinya sudah berapa bulan, dari bulan 8 sekarang. Misalnya posisinya udah baru 5 bulan. 5 bulan berarti bulan April ya dia. Bulan April 5 bulan April. Artinya bulan April ini kalau 4 tanggalnya misalnya tanggal 10 tahun 2022 misalnya. Oke. Ini kita ingat tanggal bulan 4 10 2022 diingatin. Lalu selama kehamilan apakah ada penyakit apakah infeksi? Kalau tidak pernah abortus, kalau pernah iya dibuat. Apakah ada komplikasi seperti perdarahan? Kalau tidak Lalu kalau ada riwayat penyakit infeksi selama kehamilan, kalau ada iya. Anak kemarin yang pertama lahir berat badannya berapa? Kalau berat badannya 2400 arti di bawah ini. Iya, berarti ada ya. Ini berat badannya kurang dari 2500. Apakah ada riwayat penyakit prematur? Tidak ada. Berapa jumlah anak sekarang? 1, karena baru 1. Berapa jarak anak yang pertama ini? Ini kan lebih dari 4 tahun. 2000 umurnya 18, 19, dan sekarang umur 23, berarti lebih dari 4 tahun. Oke. Sekarang riwayat gejalanya, kalau ada diisi aja teman-teman. Kalau tidak ada ya kita pilih yang tidak ada. Kalau ada klik dan lain-lain berarti ini disebut ditulis. Kemana
memanfaatkan pemeriksaan kesehatannya hanya ke bidan atau ke dukun atau bidan dukun, ini tergantung dari responden. Lalu berapa banyak dia periksa oleh bidan selama hamil dari bulan 4 sampai bulan 8 ini udah 4 bulan hamil, berapa kali dia periksa 4 bulan nih. 4 bulan nih minimal kalau 1 bulan sekali 4 kali berarti periksa. Nah, kalau 4 kali periksa berarti tiap bulan dia periksa. Apakah ada paparan terhadap ibu hamil yang tadi yang ngerokok, asap rokok? Kalau iya, kalau ada. Gaya hidupnya apakah itu ibu hamil dan merokok? Kalau tidak, kalau merokok. Ada gangguan alergi makan? Kalau ada, iya, kalau tidak, tidak. Oke. Sekarang kita tanya masalah karakter keluarga. Keluarganya menerima bantuan pendampingan gizi karena TPK atau pendamping? Kalau iya, kalau tidak, tidak. Apakah keluarga membuang air besar, tidak membuang air besar sembarangan? Kalau iya. Apakah menerima bantuan tunai bersyarat, misalnya subsidi BBM atau BLT dana desa? Kalau iya, klik iya. Apakah keluarga menerima bantuan pangan sosial? Ini bantuan dari dinas sosial, bantuan dari DKP bisa, bantuan juga dari perikanan bisa, bantuan dari desa bisa, yang berupa sifat bantuan sosial dan pangan. Kalau iya, klik ya. Nah, sekarang ditanyakan apakah rumah ini dan keluarga ini mempunyai kartu BPJS? Iya, katanya. Iyanya seluruh atau sebagian? Sebagian, Pak. Yang sebagian itu siapa? Apakah ibu hamil ini sudah memiliki kartu BPJS? Belum. Belum. Berarti ibu hamil. Sekarang kita tanya masalah posyandu. Apakah di desa ada posyandu? Ya, karena ada polindesnya, ada kelas ibu hamil, ada, katanya isi semua. Sudah alat ukurnya ada atau enggak? Ada. Sudah alat ukur nilainya ada, katanya. Sudah itu apa lagi? Alat ukur logika perutnya meteran ada. Oke. Untuk apakah ia menerima pemberian tablet kemudahan kapsul selama hamil? Katanya iya. Oke, iya. Lanjut status gizi. Nah, status gizi ini teman-teman kita isi umur yang pertama kali yang terdeteksi. Misalnya pada bulan 4 dia hamil terdeteksi. Nah, waktu umur 4 itu kita ukur beratnya berapa. Berat badan berapa, karena berisiko tidak berisiko dia. Bisa berat badannya pada bulan 4 April, pada usia kehamilannya 0 bulan, sudah terdeteksi dia langsung posyandu, terdeteksi hamil misalnya. Berat badannya berapa misalnya? Berat badannya ada 48 misalnya, 48. Sudah tinggi badannya ada berapa? Misalnya 145 misalnya. Nah, ini untuk mengukur ini adalah nilai EMT ini 145 ini dalam bentuk sentimeter, maka kita meterkan menjadi 145. 1,45 ini di sini bukan persegi tapi kuadrat, yaitu 2,7. 48 dibagi 145, 24. Jadi dapat berapa itu? 48. Kita lihat pakai itu, maka digunakan kalkulator. Tapi teman-teman, kalau di lapangan ini semuanya sudah ada dari dicatat di buku KIA. Teman-teman tinggal memindahkan catatnya lagi. 48 dibagi 2,4 sama dengan dapat 20. Berarti 20 ini ukuran di sini 20. Oke, masih normal deh 20. Lilanya diperiksa, kalau dia kurang dari 23 berarti kurus. Kalau sana lingkar perutnya antara 80-70 berarti 79, atau 85 itu masih normal. Kalau 79 berarti kurus bawah ini, misalnya 82 masuk sini. Hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya ternyata hasil pemeriksaan laboratoriumnya HB-nya di bawah 11, berarti dia tidak nyampe 11, ini anemi. Jika ada pemeriksaan lain, kalau ada boleh, kalau tidak ada serang aja. Oke. Nah, nama suami kita tulis sini Tony misalnya. Pekerjaan Tony ini tani atau dagang. Klik sini. Kalau tidak bekerja, penghasilan berapa sebulannya? 4 juta. Pengeluarannya berapa sebulan? 4 juta juga misalnya. 4 juta juga. Sudah itu tingkat pendidikannya sarjana misalnya. Sudah tuh tinggi badan Tony ini berapa, panjang badan berapa. Di tinggi badannya 167, misal berat badannya misalnya 65 misal. Oke. Lalu kita tanya masalah penyakit, ada nggak dia punya penyakit infeksi? Misal ada, klik ada, kalau tidak, klik tidak.
Lalu dalam perjalanan apa yang pernah diidapnya, darah tinggi kayak anemia kayak misalnya, kencing manis kayak atau apa yang lain. Kalau cuma anemia saja. Penyakit apa yang paling banyak di desa Lokus ini yang dia ketahui? Kalau dia tahu, misal malaria, TBC, apa? Kalau tidak tahu TBC katanya, atau malaria, atau tidak tahu, tidak tahu. Ini kita pertambahan berat badan selama hamil kita lihat ini. Ini karena trimester pertama ditemukan pada usianya 1 bulan pada bulan 4 berapa berat badan. Kita lihat di buku KIA sesuai nggak berat badannya 48 itu. Kalau sesuai klik sesuai, kalau tidak sesuai klik tidak sesuai. Lalu pada semester kedua kita lihat bulan 1, bulan 4, 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu pada semester pertama. Kita lihat perkembangan 4, 5, 6 itu berat badan itu harus bertambah 1 minggu itu bertambah minimal 250 atau seperempat. Artinya 1 bulan nambah 1 kilo, 3 bulan berarti 3 kilo. 3 kilo ini berarti kalau pertama tadi beratnya 48, berarti tambah 3 menjadi 51. Berarti trimester kedua ini bulan 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, berarti 2. Berarti kalau ini 51, kalau diukur pada trimester kedua bulan kedua, berarti 51, 53. Nah, kalau berat badan posisi sekarang 53, berarti sesuai. Kalau berat badannya di bawah 53, berarti tidak sesuai. Maka kita lihat berat badannya berapa berat badan sekarang. Lalu kita cek triwulan ketiga karena belum masuk jadi belum diukur. Demikian juga tinggi pundus tadi juga demikian. Waktu pertama kita lihat berapa, kita lihat dari buku KIA-nya. Nanti semester kedua kita lihat dari buku KIA-nya. Lalu seandainya tidak diukur atau terganggu, tidak lihat kalau semester ketiga tidak diukur, baru kita klik. Nah sekarang kehamilan sekarang berhubungan dengan semester tadi. Kehamilan sekarang, umur kehamilannya berapa sekarang? Berarti 4 bulan ya. Dari bulan 4 bulan berarti. Baru 4 bulan. 4. Bulan 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4 bulan. 4 bulan. Nah kita lihat persalinan. Persalinan tadi diperkirakan bulan Maret tanggal 10 tahun 2021. Nah, rumusnya bulan dikurang 1, berarti tanggal bulan 2. Bulan 4 tadi ya, bulan 4. Bulan 4 pada tanggal 10 tahun 2021. Bulan dikurangi 1 jadi 03, bulan tanggal ditambah 7 jadi 17, tahun ditambah 1. Berarti ini bukan bulan 4 tadi. Ini tambah 1 berarti 2022. Oh ini 2022 berarti 2023. Salah tahunnya 23. Artinya pada Maret tanggal 17 Maret 2023 nanti dia lahir perkiraan. Ini saudara tuh vaksinasinya lengkap. Sudah itu pemberian EP-nya ada karena baru 5 bulan, 4 bulan berarti belum nyampe 9, berarti baru 90 kurang. Sudah itu ANC-nya teratur, mual-mual tidak ada katanya. Masalah emosional, stresor selama hamil ada atau tidak ada, kalau tidak ada tidak ada. Lanjut kita klik berikutnya. Lalu kita tanya faktor yang mempengaruhi, faktor lain. Suasana lingkungannya, kalau baik kita klik baik. Jamban kalau ada kita klik ada, rumahnya kalau layak kita sehat, satu milik rumah milik siapa, kalau milik sendiri klik milik sendiri. Air minumnya apa sumbernya, kalau air sumur gali kita ada pelindungan, kita pilih sumur gali. Sudah itu faktor makanan, kalau seandainya ada alergi kita buat alergi ya. Lalu kalau seandainya 3 bulan ke belakang ini makannya cukup atau memenuhi kebutuhan, kita pilih tercukup, terpenuhi. Kalau kurang, kita lihat tuh kondisinya. Kalau seandainya perilaku merokok keluarganya ada enggak, dalam keluarga kalau ada klik ada, kalau tidak klik tidak ada. Paparan asap rokok ada enggak dia anggota keluarga lagi, kalau ada klik ada. Paparan asap rokok di tempat kerjanya karena tidak bekerja, oke. Berikut.
Nah, sekarang pendukung teman-teman. Yang pendukung adalah data di posyandu. Alat ukur posyandu benar apa tidak, tenaga posyandu ada tidak misalnya. Cara mengukur posyandu benar apa tidak, upaya untuk memastikan protein ini konsumsi di ibu hamil setiap hari ini di posyandu ada apa tidak. Misalnya bidan mengalami penyuluhan atau KB mengalami penyuluhan dan membagi makanan misalnya dari lele atau dari telur, misalnya ada itu. Sudah itu upaya yang ini tadi sumbernya dari mana, dari dana desa atau dari dana lintas sektor. Kalau dari desa, oke di dana desa. Kalau lintas sektor, boleh seperti roti, itu kan susu, banyak bagian-bagian yang oleh LPDP masing-masing. Lalu apakah ada penyuluhan PMT yang berupa pemberian protein hewani? Kalau ada, klik ada. Kalau tidak, klik tidak ada. Jadi bagaimana ketepatan memplotting buku KIA dengan hasil timbangan berat badan tinggi badan? Kalau benar, klik benar. Kalau salah, klik salah. Sudah itu, apakah kasusnya dirujuk ke puskesmas sesuai dengan indikasi? Kalau dirujuk ya, kalau tidak tidak. Oke, kita lanjut. Sekarang berapa persen ibu hamil yang dirujuk di puskesmas itu dari posyandu? Misalnya kalau pasien kita di posyandu itu atau di desa itu ada 15, ada 20 atau ada 10 lah, 10 biar mudah ngitungnya. Yang dirujuk ke puskesmas ada 2, berarti 20%, berarti 20%. Dari 20% ini berapa orang yang ditangani dokter? Kalau seandainya ditangani dokter semua, berarti 100%. Lanjut demikian juga ini, apakah ada pemberian PGK di puskesmas? Kalau ada, klik ya. Kalau tidak ada, klik tidak. Demikian juga di pemberian F100 dan mineral mix standar WHO. Kalau ada di puskesmas kasih, ya klik. Kalau tidak ada, klik tidak ada. Demikian juga data ini apa terinput di EPPGM dengan baik dan benar? Kalau terinput ya, klik ya. Sementara ini untuk data di rumah sakit teman-teman, berapa persen ibu hamil yang dirujuk di rumah sakit yang sesuai indikasi nyampe di rumah sakit. Nah, berapa persen? Ada yang meninggal di tengah jalan, ada yang benar. Misalnya yang dikirim ke rumah sakit ada 2, sementara kasus stunting kita tadi ada 10, berarti 20%. Dari 20% ini nyampe ke rumah sakit 2, berarti sudah 2 semua. Ini berarti 100%. Berapa persen ibu hamil yang dirujuk sesuai dengan indikasi sampai ke rumah sakit? Berarti ini 100% teman-teman. 2 ini nyampe ke rumah sakit misalnya. Ini ada nggak kartu BPJS dibantu oleh dana desa? Kalau ada, klik ya. Kalau tidak ada, klik tidak ada. Jadi pada umumnya ibu hamil ini kadang-kadang tidak mempunyai BPJS. Nah, kalau seandainya ada dibantu dana desa, itu kalau kita klik dengan ya. Apakah ada sumber makan olahan yang sesuai dengan kebutuhan medis? Kalau ada, klik ada. Ini biasanya dokter spesialis untuk memberi ini. Apakah kasus kita tadi di follow up atau setiap bulan? Kalau iya oleh tim TPK biasanya. TPK ini bidan desa, kader PKK dan KKB, mereka melakukan pendampingan setiap bulan. Kalau iya ada berarti. Nah teman-teman, data selesai kita kirim. Proses pengisian kuesioner ibu hamil dalam rangka audit kasus stunting selesai. Demikianlah teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini memberi pencerahan pada teman-teman dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Saya minta maaf kalau ada hal yang kurang-kurang, pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas, mantap.